pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu masih di bab metabolisme. Metabolisme ada dua istilah, yaitu katabolisme dengan anabolisme. Nah, tentunya istilah metabolisme sudah kita pelajari beserta dengan enzim, karena enzim ini sangat digunakan sekali dalam proses metabolisme. Baik, sekarang kita mulai bagaimanakah tentang katabolisme. Katabolisme itu adalah suatu istilah yang dari istilah nilai dalam taekwondo yang berhasil memecahkan lawan. Maka kita artikan bahwa katabolisme ini adalah proses penguraian karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP adalah adenosin trifosfat melalui peristiwa respirasi, baik respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Dan istilah ini sudah kita pelajari sewaktu di kelas 11. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses pemecahan zat makanan dengan bantuan oksigen, di mana kita lihat reaksinya adalah C6H12O6 berupa glukosa ditambah dengan oksigen sebanyak 6 molekul. Lalu akan dihasilkan 6 molekul air dan 6 molekul karbon dioksida dan menghasilkan 36 atau 38 ATP. Nilai 36 dan 38 ini sebenarnya sama, cuman cara memandang kita bagaimana. 36 bisa, 38 pun bisa, ya. Nah, oke, nanti akan kita memahami apa perbedaannya. Oke, nah selanjutnya hal yang perlu kita catat di dalam respirasi aerob ini adalah di mana berlangsung. Berlangsung di mitokondria. Ya, pelajaran kelas 11, mitokondria adalah organel sel untuk respirasi menghasilkan energi. Nah, seperti inilah gambar dari mitokondria. Nah, lihat mitokondria, dia memiliki dua membran. Ada membran luar, ada membran dalam. Lalu di antaranya ada space. Dan kemudian membran dalam membentuk lekukan ke arah dalam. Ya, itulah yang disebut dengan kristal. Lalu di dalam mitokondria ada berupa ribosom. Ingat, fungsi ribosom sintesa protein. Kemudian ada DNA-nya. DNA bertanggung jawab dalam penurunan sifat materi genetik. Maka diperkirakan bahwa mitokondria ini adalah sebuah sel yang tertelan oleh sel lain sehingga terbentuk kerjasama yang baik, simbiosa mutualisme. Terlihat dia memiliki dua membran. Nah, lantas di dalam matriks disitulah kita jumpai komponen yang sudah kita sebutkan tadi, ribosom, ya. Lalu ada granul. Nah, granul ini berupa suatu kantung untuk makanannya. Jadi ibaratnya ini sebenarnya adalah satu individu. Oke, baik, kita teruskan. Dalam katabolisme, yaitu respirasi aerob, ada 4 tahap. Diingat ya, supaya lebih gampang mengingatnya, ada istilah GOS. Kalau kita sebutkan satu persatu, G, glikolisis. 2, oksidasi piruvat, atau istilah lainnya dekarboksilasi oksidatif. S, siklus Krebs. Lalu yang T-nya transfer elektron. 4 tahap yang harus kita ingat dalam respirasi aerob. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah glikolisis. Apa sih pengertian glikolisis? Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Nah, hal yang perlu kita catat bahwa glikolisis ini ada proses pengubahan 6 karbon, itulah glukosa tadi, menjadi 3 karbon, itulah asam piruvat. Berlangsung di mana? Di sitoplasma. Nah, hal yang perlu kita catat lagi, apa yang diperlukan atau bahan bakunya, yaitu glukosa.
Sesuai dengan namanya glikolisis pemecahan glukosa. Maka bahannya glukosa. Akan dihasilkan berupa 2 ATP, itulah energi kimia. 2 NADH. 2 NADH ini adalah 2 molekul nikotinamida adenin dinukleotida hidrogenase. Nah, artinya ini berupa koenzim yang berhasil menangkap hidrogen. Dan kemudian produk akhirnya berupa asam pilpat. Nah, sekarang kita lihat dulu skema reaksi dari glikolisis. Mohon diperhatikan ya, karena ini panjang reaksi. Seperti yang sudah kita sebut bahwa bahan bakunya adalah glukosa. Glukosa yang berada di dalam sitoplasma akan mengalami reaksi kimia menghasilkan glukosa 6-fosfat. Tentu ingat yang berwarna merah ini adalah enzimnya. Nama enzimnya heksokinase yang berperan mempercepat reaksinya. Glukosa 6-fosfat, kenapa ada fosfat? Ingat, waktu dia menguraikan glukosa, ternyata dia butuh ATP. Adenin trifosfat masuk ke reaksi ini, ternyata menjadi ADP, adenin difosfat. Lalu satu lagi fosfatnya kemana? Ternyata dia berikatan dengan glukosa, makanya namanya glukosa 6-fosfat. Loh, kok ada 6? Artinya bahwa fosfatnya itu berikatan dengan atom C yang ke-6. Ingat ya, 6 ini bukan berarti molekulnya ada 6. Fosfat bukan. Fosfat ia berikatan pada atom C nomor 6. Glukosa 6-fosfat melanjutkan reaksinya menjadi fruktosa 6-fosfat dengan enzim yang di sebelah kanan warna merah, fosfoglucosaisomerase. Itulah enzim yang mempercepat reaksinya. Fruktosa 6-fosfat melanjutkan reaksinya berikutnya menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan enzimnya fosfofruktokinase. Kenapa jadi 1,6? Jawabnya, ternyata ATP digunakan. Jadi ada 2 kali ya, sekali pertama tadi ATP, lalu ini juga ATP. Nah, menjadi ADP lagi sehingga menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Artinya fosfatnya berada pada atom C nomor 1 dan nomor atom C yang ke-6. Ya, jadi bukan 1,6-bifosfat, 1,6. Nah, itu ya, jadi sudah mengerti ya apa arti istilah tulisan ini. Fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fosfat gliseral aldehid. Ya, fosfoglyceraldehid. Ya, jadi ini tulisannya sekarang berbeda-beda. Ya, gliseral aldehid fosfat. Boleh ya. Nah, selanjutnya selain GLAP juga menghasilkan DHAP. Ya, jadi artinya fruktosa 1,6-bifosfat ini dia menghasilkan 2 senyawa, ya, GLAP dan DHAP. Nah, DHAP itu artinya dihidroksi aseton fosfat dengan enzim aldolase tadi ya. Nah, kemudian DHAP ini dengan enzim trikosa fosfodisomerase, ya, masih isomer ya, kalau dibilang isomer kan bahwasanya materinya tetap sama ya, hanya struktur bangunnya yang berbeda ya. Nah, lalu dia bisa berubah menjadi GLAP ya, atau fosfoglyceraldehid. Nah, kemudian kita amati satu persatu. Fosfoglyceraldehid ini dia atau GLAP lah kita bilang di sini ya. Nah, untuk satu GLAP melanjutkan reaksi kimia yang menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan enzim GLAP hidrogenase. Lalu 1,3 itu apa artinya? Artinya bahwa reaksi GLAP menjadi 1,3-bifosfogliserat ternyata dia menghasilkan atau melibatkan enzim NAD koenzimnya
dan ditambah dengan 2 fosfat menghasilkan 2 NADH. Maka fosfatnya itu berada pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Lalu 1,3-bifosfogliserat melanjutkan reaksi berikutnya dengan enzim fosfogliserokinase menjadi 3-fosfogliserat. Artinya fosfatnya sudah berkurang. Ini awalnya 2 ya, 1, 3. Nah, ternyata di sini udah tinggal yang ketiga. Atom C yang ketiga. Yang satunya kemana? Jawabnya, ADP datang menjemput fosfat menjadi ATP. Maka 3-fosfogliserat. Nah, berikutnya reaksi menghasilkan 2-fosfogliserat. Nah, dengan enzim fosfogliseromutase. Sebenarnya ini adalah sama dalam arti fosfatnya pindah tempat dari 3 atom C yang ketiga menjadi atom C yang kedua. Makanya ada enzim istilahnya mutasi, mengalami perubahan. Nah, lalu 2-fosfogliserat dengan enzim enolase menghasilkan fosfoenolpiruvat. Fosfoenolpiruvat akhirnya menghasilkan piruvat. Mana fosfatnya? Jawabnya, datang ADP menjadi ATP. Artinya fosfatnya ini dijemput, maka jadilah asam piruvat dengan enzim piruvat kinase. Paham ya? Nah, sehingga muncul pertanyaan, kenapa 2 NAD? Kenapa 2 NAD sementara di sini hanya 1 molekul? Nah, jawabnya tadi saya sudah bilang bahwa fruktosa 1,6-bifosfat mengalami penguraian menjadi 2 senyawa, dan senyawa ini dihidroksiaseton fosfat bisa menjadi gel api, maka wajar dong 2 produknya. Berarti seperti huruf Y nantinya. Ya, oke, kita lihat dulu gambar yang lain. Nah, ini gambar lain, sebenarnya sama. Glukosa, kita ulas kembali ya. Ini langkahnya ada 9 langkah ini ya. Langkah pertama, glukosa dimanfaatkan dengan bantuan ATP, maka jadilah ADP ya untuk masuk kemari. Selanjutnya menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat akan masuk ke reaksi yang kedua, selanjutnya menghasilkan fruktosa 6-fosfat ya. Nah, lalu selanjutnya di sini dia membutuhkan ATP. Lalu jadilah ADP, maka fosfatnya bertambah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, di sini yang saya bilang tadi cabang 2 bahwa fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fosfogliseraldehid. Nah, ini ya. Jadi ini sama dengan ini. Ya, sama ya. Nah, selanjutnya kita lihat satu yang kita pandang ya, karena ini sama dengan ini. Nah, lalu dibutuhkanlah koenzim NAD dengan tujuan menjemput ya, menangkap hidrogen. Nah, menangkap hidrogen menjadi NADH. Artinya di sini kekurangan hidrogen karena sudah ada NAD. Lalu datang fosfat. Nah, makanya namanya 1,3-bifosfogliserat. Kemudian melanjutkan reaksi menjadi 3-fosfogliserat. Ya, sini ada ADP untuk menangkap fosfat, maka jadilah ATP. 3-fosfogliserat melanjutkan reaksi mengalami mutasi, pindah tempat atom fosfatnya ke atom C nomor 2. Lalu di sini dia melepaskan H2O, jadilah fosfoenolpiruvat. Lalu melanjutkan reaksi, datang ADP untuk menangkap fosfatnya menjadi ATP, maka dihasilkanlah asam piruvat. Nah, ini sama dengan yang ini. Sudah? Oke. Maka apakah produk dari glikolisis? Produk dari glikolisis adalah ATP. Dulu kita perhatikan ya, ATP-nya berapa? Di sini ada, kita hitung ya,
Ada 2 di sini, ada 2 di sini, berarti 4 ya. Nah, tapi ingat, modal dia ada 2. Berarti 4 kurang 2, produk bersihnya 2 ATP. Nah, selanjutnya ada lagi yang perlu kita catat dalam hal produktivitasnya, yaitu NADH. Ya, NADH ya. Karena dia menangkap hidrogen. Nah, hidrogen ini dimanfaatkan nanti untuk langkah berikutnya. Nah, coba kita hitung berapa NADH yang dihasilkan. 1 molekul glukosa jika terjadi peristiwa glikolisis sempurna akan menghasilkan sebanyak 2 molekul NADH. Ya. Lalu produk akhirnya nanti asam piruvat. Jadi dalam peristiwa glikolisis kesimpulannya tadi sudah kita uraikan tadi, ada asam piruvat sebanyak berapa? 2 molekul, karena ini asam piruvat, ini asam piruvat juga ya. 2 molekul asam piruvat, 2 ATP. Ini 2 ATP ya, produk bersihnya ya. Kemudian 2 NADH. Oke, selesai. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau disebut oksidasi piruvat, atau disebut juga dengan reaksi antara. Kenapa dikatakan reaksi antara? Ternyata ada reaksi yang ketiga yang merupakan reaksi lumayan panjang. Nah, ternyata dia ini sangat penting untuk bisa masuk ke reaksi yang ketiga. Ya, apa itu? Itulah siklus Krebs. Nah, kita lihat dulu. Dekarboksilasi oksidatif. Ya, dari kalimat D. Ya, kalau dibilang D itu berarti dari kata degradasi ya, dilepas. Ya, dekarboksilasi berarti pelepasan karbon. Nah, maka kita catat di sini pelepasan 1 atom karbon dari asam piruvat. Nah, asam piruvat ini kan produk dari glikolisis tadi kan. Ternyata masuk ke reaksi berikutnya, yaitu oksidasi piruvat atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, dengan tujuan menghasilkan asetil koenzim A yang mana mengandung 2 karbon. Sebelumnya 3 karbon menjadi 2 karbon. Lalu kemana 1 karbon lagi? Itulah pelepasan 1 atom C. Apa yang terbentuk? Nanti kita akan tahu. Nah, di mana berlangsung? Matriks mitokondria. Lihat kembali gambarnya ya. Matriks mitokondria. Sudah. Lalu bahan bakunya 2 molekul asam piruvat. Itu tadi sudah saya singgung dari glikolisis. Produknya berupa 2 asetil koenzim A. Ya, 2 asetil koenzim A dan 2 molekul NADH. Nah, jadi produk-produk setiap langkah respirasi aerob perlu kamu ingat. Nah, coba kita perhatikan bagaimanakah skema dekarboksilasi oksidatif. Asam piruvat merupakan produk dari langkah pertama glikolisis akan menghasilkan asetil-CoA, di mana dalam reaksi ini ada hal yang terlibat, yaitu NAD, nikotinamida adenin dinukleotida yang mengalami reduksi untuk siap menangkap hidrogen, maka jadilah NADH. Artinya H positif dari sini ditangkap oleh NAD. Nah, di lain pihak ada koenzim A. Koenzim A ini masuk ke reaksinya dengan tujuan melepaskan karbon dioksida. Itulah makanya pelepasan 1 atom C. Sudah terjawab. Dari 3C jadi 2C, C-nya itu lepas dalam bentuk karbon dioksida. Maka terbentuklah asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini nanti kembali melepaskan koenzim A. Lalu akan digunakan kembali untuk proses berikutnya. Jadi istilahnya berkesinambungan. Nah, kita teruskan. Nah, beginilah skema tahap dekarboksilasi oksidatif. Kita
kita lihat gambar ini sitosol, berarti di sitoplasma. Nama lainnya, sitosol itu artinya sitoplasma. Sedangkan yang ini daerah mitokondria. Nah ini ya, warna kuning adalah mitokondria, warna pink adalah sitoplasma. Nah, lantas asam piruvat yang merupakan produk dari glikolisis akan masuk ke dalam mitokondria. Masuk dia, nah terjadi pelepasan karbon dioksida seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dan akhirnya menghasilkan asetil koenzim A. Inilah struktur bangunnya. Nah, lalu ingat juga ada peran NAD yang merupakan koenzim ya, jenis NAD, mengalami reduksi yang siap untuk menangkap hidrogen ya, dan selanjutnya jadilah NADH. Itulah skema dari dekarboksilasi oksidatif. Inilah dulu untuk respirasi aerob yang pertama. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.